Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Tita Moralita Maziasi PMHUM, serta kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Zahra Nur Azizah Salsabila sebagai moderator yang akan memandu pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Dan pemaparan materi akan dijelaskan oleh anggota kelompok 5, yaitu Tiza Dwi Mareta, Nurzana Huzaimah, dan juga Zahra Nur Azizah Salsabila. Pertama, ada latar belakang mengapa laporan keuangan daerah itu penting. Pemerintah daerah mengemban amanah untuk mengelola dana publik yang bersumber dari masyarakat maupun pemerintahan pusat. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Materi pertama, pengertian laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan daerah yaitu 1. Memberikan informasi keuangan daerah, 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD, 3. Membantu pengambilan keputusan, 4. Menilai kinerja pemerintah daerah, 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, 6. Sebagai bahan audit. Pembahasan selanjutnya mengenai dasar hukum penyusunan laporan keuangan daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan daerah ini tidak bisa sembarangan dibuat, melainkan wajib mematuhi hierarki yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Agar data yang disajikan tersebut bersifat transparan, akuntabel, seragam secara nasional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berikut ada rincian dasar hukum utama dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Bertindak sebagai fondasi hukum tertinggi yang memberikan kewajiban mutlak bagi pemerintah daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai standar akuntansi baku yang mengatur rincian komponen laporan serta mewajibkan metode pencatatan berbasis aktual, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Lalu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Berfungsi sebagai buku petunjuk teknis sehari-hari bagi aparatur daerah dengan memberikan panduan langkah demi langkah mulai dari proses penjurnalan hingga penyusunan laporan keuangan yang valid. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Selanjutnya komponen laporan keuangan daerah. Menurut Kemenkeu, komponen laporan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, ada laporan pelaksanaan anggaran atau yang berbasis kas, berfokus pada pencatatan transaksi keuangan ketika kas atau uang tunai benar-benar diterima atau dikeluarkan oleh bendahara, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, di mana laporan yang membandingkan anggaran dengan realisasi dalam satu periode pelaporan. Lalu, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, di mana informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, ada laporan finansial yang berbasis akrual, berfokus mencatat hak dan kewajiban saat terjadi transaksi, tidak peduli uang tunai tersebut sudah berpindah tangan atau belum. Yang terdiri dari neraca dengan menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuiditas pada tanggal tertentu. Lalu, ada laporan operasional, memuat itisan sumber daya ekonomi yang mempengaruhi ekuiditas dari kegiatan operasional pemerintah daerah dalam satu periode. Lalu ada laporan arus kas, dengan menyajikan arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitori. Lalu ada laporan perubahan ekuiditas, di mana informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuiditas dibandingkan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir ketiga ada catatan atas laporan keuangan atau CALK, memberikan penjelasan rincian atas kebijakan akuntansi, estimasi, dan pengungkapan tambahan
untuk semua komponen-komponen tersebut. Tanpa komponen ini, laporan keuangan sulit untuk diinterpretasi secara mendalam. Seperti contoh berikut, dengan diketahui harga ambulan sebesar 1 miliar rupiah, pembayaran baru dibayar 600 juta rupiah, dan sisanya menjadi utang sebesar 400 juta rupiah. Kendaraan mengalami penyusutan yaitu 50 juta rupiah, maka LRA diakui sebesar 600 juta rupiah karena hanya pembayaran yang telah dikeluarkan dari kas pada tahun berjalan yang dicatat. Selanjutnya, LPSAL berkurangnya 600 juta rupiah karena anggaran digunakan untuk membayar pembelian ambulan. Selanjutnya, neraca. Kas berkurang menjadi 600 juta rupiah. Ambulan diakui sebagai aset sebesar 1 miliar rupiah, sisanya pembayaran menjadi utang 400 juta rupiah, dan penyusutan dicatat sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, LO. Penyusutan 50 juta rupiah diakui sebagai beban sehingga mengurangi surplus operasional. Selanjutnya, LPE. Likuiditas berkurang 50 juta rupiah akibat beban penyusutan. Selanjutnya, LAK. Pengeluaran kas 600 juta rupiah dicatat sebagai arus kas investasi karena digunakan untuk memperoleh aset tetap. Selanjutnya yang terakhir ada CALK, di mana bisa ditulis sebagai deskripsi, yaitu pada tahun 2025, Dinas Kesehatan memperoleh 1 unit Toyota Hiace ambulan sebesar 1 miliar rupiah. Sampai 31 Desember 2025 telah dibayar sebesar 600 juta rupiah, sedangkan 400 juta rupiah masih tercatat sebagai utang kepada penyedia. Ambulan telah diakui sebagai aset tetap dan mengalami penyusutan sebesar 50 juta rupiah pada akhir tahun. Proses penyusunan laporan keuangan daerah yang pertama itu data dari SKPD dan PPKD digabungkan terlebih dahulu ke dalam kertas kerja melalui rekap neraca saldo. Kemudian setelah datanya sudah digabung, maka selanjutnya yaitu dilakukannya jurnal eliminasi untuk menghapus akun yang saling berhubungan agar tidak tercatat dua kali. Selanjutnya akun-akunnya dipisahkan sesuai dengan jenis laporan keuangan. Untuk yang berbasis kas itu ke LRA, yang berbasis akrual ke dalam LO, dan akun real seperti aset, kewajiban, dan ekuitas dipisahkan untuk penyusunan neraca dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, setelah semuanya selesai, dibuatlah jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan di akhir periode. Kemudian baru disusun laporan keuangan utamanya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dan yang terakhir yaitu dilengkapi dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagai penjelasan yang lebih rinci. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan LKPD berdasarkan pendekatan top-down, yaitu yang pertama ada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, di mana mereka sebagai pemegang otoritas tertinggi pengelola keuangan daerah yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan akuntansi dan penyerahan LKPD kepada BPK dan DPRD. Selanjutnya ada kepala PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah, itu sebagai bendahara umum daerah yang bertugas untuk menyusun draft kebijakan dan mengonsolidasikan laporan dari masing-masing SKPD menjadi LKPD. Selanjutnya ada kepala SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai pengguna anggaran, bertanggung jawab mencatat transaksi, mengelola anggaran, dan menyusun laporan keuangan unit untuk diserahkan ke PPKD. Terus ada Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal yang bertugas untuk mereview draft LKPD untuk memastikan keakuratan data sebelum diserahkan ke BPK. Selanjutnya ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu sebagai auditor eksternal independen yang bertugas untuk memeriksa atau mengaudit LKPD dan memberikan opini kewajaran sesuai SAP. Selanjutnya ada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, itu menjalankan fungsi pengawasan yang menerima, membahas, dan menyetujui LKPD yang telah diaudit untuk disahkan menjadi perda. Kesimpulan dari presentasi materi kali ini yaitu keberhasilan pengelolaan APBD kini tidak lagi diukur dari tingginya anggaran, melainkan dari efektivitas belanja yang berdampak pada kesejahteraan publik. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan daerah yang jujur, valid, dan transparan bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan wujud tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat. Sekian presentasi kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.